Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada teman-teman semua. Perkenalkan, saya Silvia Nabila sebagai moderator dari kelompok 7 yang hari ini akan menjalankan sebagai moderator presentasi dengan topik partisipasi pemilu di kalangan generasi muda. Saya Silvia Nabila, NRP 182. Saya Melani Putra Aulia, NRP 195. Saya Maulana Jidan Hamid, NRP 194. Saya Muhammad Hatif Alwan dengan NRP 218. Saya Audi Febiola, RLP 208. Saya Jara Nur Aulia Rajbania dengan NRP 181. Selanjutnya, tanpa berlama-lama, mari kita mulai presentasi ini. Apa itu pemilu? Pemilu merupakan kedaulatan rakyat yang memiliki kerangka hukum dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat di negara yang bersangkutan dengan membuka akses seluas-luasnya bagi pemenuhan partisipasi masyarakat guna membentuk pemerintahan yang berdasarkan hukum. Oleh sebab itu, dikarenakan pemerintahan yang dibentuk adalah berdasarkan hukum, maka pemilu yang diselenggarakan harus benar-benar patuh dan taat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya akan dibawakan oleh Hatip. Di sini saya akan menjelaskan sistem pemilu di Indonesia. Indonesia menerapkan sistem pemilihan yang mencerminkan kombinasi antara sistem proporsional, terbuka, dan pemilihan langsung. Sistem pemilu kita terdiri dari beberapa komponen utama. Yang pertama, sistem pemilu presiden dan wakil presiden, di mana rakyat memilih secara langsung pasangan calon presiden dan wakil presiden. Kedua, sistem pemilu legislatif, yang meliputi pemilihan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota melalui sistem proporsional terbuka. Ketiga, sistem pemilu anggota DPD, di mana setiap provinsi memilih wakilnya di Dewan Perwakilan Daerah. Yang keempat, ada sistem pemilu kepala daerah atau pilkada, untuk memilih gubernur, wali kota, dan bupati secara langsung. Dan yang kelima adalah berbagai tantangan sistem pemilu yang terus kita hadapi dan perbaiki. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai asas-asas fundamental yang menjadi landasan penyelenggara pemilu di Indonesia. Pemilu Indonesia didasarkan pada 5 asas utama yang dikenal dengan akronim Luber-Jurdil. Yang pertama, langsung. Pemilih berhak memberikan suaranya langsung sesuai dengan kehendaknya tanpa perantara. Yang kedua, umum. Untuk warga negara yang telah memenuhi syarat sesuai dengan undang-undang berhak mengikuti pemilu tanpa adanya diskriminasi. Yang ketiga, bebas. Setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun. Yang keempat, rahasia. Dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin kerahasiaan pilihannya. Yang kelima, jujur. Jujur berarti dalam menyelenggarakan pemilihan umum, penyelenggara atau pelaksana, pemerintah dan partai politik, peserta pemilu, pengawas dan pemantau pemilu, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara langsung harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5 asas ini menjadi fondasi yang memastikan pemilu kita berlangsung secara demokratis dan kredibel. Selanjutnya dibawakan oleh Melani. Yaitu ada tahapan pelaksanaan pemilu. Yang pertama, tahapan pertama adalah perencanaan dan penyusunan peraturan. Yang kedua ada penyusunan daftar pemilih dilakukan untuk memastikan data memilih akurat dan terverifikasi. Yang ketiga ada tahapan kampanye pemilu menjadi momen penting bagi peserta pemilu untuk menyampaikan visi, misi, dan program mereka kepada masyarakat. Yang keempat, ada hari pemungutan suara menjadi puncak dari tahapan pemilu, di mana pemilih memberikan suara TPS. Yang kelima, ada tahap terakhir adalah penetapan hasil dan penyelesaian sengketa pemilu. Selanjutnya akan dibawakan oleh Zahra. Selanjutnya adalah sebelumnya jenis pemilu di Indonesia. Yang pertama adalah pemilu presiden dan wakil presiden.
Pemilu ini dilakukan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Ciri-cirinya dilaksanakan setiap 5 tahun sekali, pemilihan dilakukan secara langsung oleh rakyat. Yang kedua adalah pemilu legislatif. Pemilu ini bertujuan untuk memilih wakil rakyat yang akan duduk di lembaga legislatif. Lembaga yang dipilih adalah DPR RI, DPRD RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten atau Kota. Yang ketiga adalah pemilu kepala daerah atau pilkada. Pilkada adalah pemilihan langsung untuk memilih kepala daerah dan wakilnya. Jenisnya pemilihan gubernur dan wakil gubernur tingkat provinsi, pemilihan bupati dan wakil bupati tingkat kabupaten, pemilihan wali kota dan wakil wali kota tingkat kota. Next. Selanjutnya adalah partisipasi masyarakat pada tahapan pemilu. Yang pertama adalah keterlibatan dalam partai politik atau parpol, memiliki peran penting dalam sistem demokrasi sebagai wadah aspirasi masyarakat. Dalam konteks pemilu, partisipasi masyarakat dalam partai politik bisa berupa menjadi anggota partai untuk turut serta dalam proses politik, terlibat dalam seleksi calon legislatif atau eksekutif, berperan dalam menyusun visi, misi, dan program partai. Yang kedua adalah pendidikan pemilih oleh lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Lembaga swadaya masyarakat memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas demokrasi melalui pendidikan pemilihan atau voter education. Yang ketiga adalah dukungan terhadap partai politik atau kandidat. Warga negara memiliki hak untuk menunjukkan dukungan terhadap peserta pemilu, baik dalam bentuk partai politik maupun calon independen. Yang keempat adalah menjadi bagian dari penyelenggara pemilu. Selain berpartisipasi sebagai pemilih atau pendukung kandidat, warga negara juga dapat terlibat langsung dalam proses penyelenggaraan pemilu. Yang kelima adalah mengawal dan mengawasi proses pemilu. Masyarakat juga dapat berperan sebagai pengawas independen guna mencegah dan melaporkan berbagai bentuk pelanggaran pemilu. Selanjutnya dibawakan oleh Zidan. Upaya peningkatan pemilihan umum yang dilaksanakan secara adil, transparan, dan akuntabel, serta memberikan kepercayaan kepada seluruh peserta dan masyarakat atau integritas dan kebesaran hasil pemilihan tersebut. Tanpa pemilu yang transparan, jujur, adil, dan sistem demokrasi bisa kehilangan kepercayaan publik. Selanjutnya dibawakan oleh Audi. Beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam kualitas, seperti 1. Reformasi, regulasi, dan penegakan hukum. Nomor 2. Profesionalisme penyelenggaraan pemilu. Nomor 3. Pendidikan politik dan kesadaran masyarakat. Nomor 4. Reformasi partai politik dan kandidat. Yang terakhir, peran media dalam meningkatkan kualitas pemilu. Next. Dampak pemilu terhadap kehidupan demokrasi. Pemilu merupakan elemen fundamental dalam sistem demokrasi. Beberapa dampak pemilu terhadap kehidupan demokrasi, seperti 1. Memperkuat demokrasi, yang kedua legitimasi pemerintah, yang ketiga pengaruh kebijakan publik, yang keempat responsif terhadap kebutuhan rakyat, dan yang terakhir pemberdayaan masyarakat. Demikian pemaparan dari kami, kelompok 7, tentang partisipasi pemilu di kalangan generasi muda. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.